bukit ini. Mereka gua kira bakal fokus untuk mengamankan bagian Camp Alpha bagian bawahnya, tapi ternyata mereka ingin tetap mengontrol bagian gunung ini karena seperti yang lo bilang, dapat kontrol high ground di sini, itu akan mempermudah perjalanan lo untuk nanti menuju ke bagian-bagian yang berikutnya. Mungkin itu yang sedang diupayakan oleh Alter Ego Ares dan sepertinya di area berbeda kita melihat Persija EVOS mereka memainkan Lynx, berarti tidak ada L yang lain yaitu Luxi. Luxi beristirahat terlebih dahulu, padahal kemarin ketika kita di rehearsal, kita melihat bagaimana si kembar yang turun dan Lynx-nya itu yang beristirahat seperti yang mungkin sudah dibahas oleh analis kita tadi Eldoge dan juga Junior. Tapi sejauh ini di arah yang berbeda kita juga melihat adanya pertempuran reject tim asal dari Jepang. Sepertinya kedatangan tamu tidak diundang dari arah bagian luar. Terpantau adanya Lux Esports yang sudah mulai mengelilingi rumah tersebut di area Painan. Ya, Loop sudah mulai membangun sebuah pergerakan, salah satu tim yang memang diprediksi juga oleh Junior tadi, untuk 3 tim yang diprediksi akan langsung menuju ke arah grand final dan kalau kita lihat-lihat juga di sini kalian bisa mendapatkan semua skin-skin dan juga kostum set menarik yang ada di PUBG Mobile, tinggal top up aja untuk kebutuhan UC kalian dan kalian langsung gacha supaya karakter kalian tidak, ya tidak gosong-gosong banget lah ya, ada warnanya tipis-tipis. Ya, biar bisa flexing lah ya kalau misalkan mau ajak main temen, ajak main gebetan gitu, nggak jelek-jelek banget gitu kan akunnya. Terus kalau misalkan ada hit effect juga, itu Betul. kan yang akun sorry, skin terbarunya yang Glacier Bright itu kan kalau nggak salah ada hit effect juga ya setelah kita nungguin cukup lama untuk hit effect. Terakhir kan dari M4 Glacier yang gue tahu ya. Tapi Ya. mungkin itulah saatnya untuk kalian bisa menggacha efek-efek glasier terbaru dan jangan lupa juga The False Blessing Spin sudah ada tersedia di dalam in-game PUBG Mobile. Jadi bisa langsung dicek aja di dalam in-game PUBG Mobile kalian sekarang juga. Betul, dan kalau kita mengingat-ingat kembali Jel, apa yang sempat diutarakan juga oleh Junior dan juga Eldoge tadi di sesi analis, bilang Aha. bahwa grup A itu adalah tim yang taktis, tapi gue nggak ngelihat hal tersebut untuk di early game ini. Atau memang karena ini adalah match pertama jadi taktisnya mereka nggak terlalu terlihat karena memang mereka masih memperebutkan untuk drop zone mereka sendiri. Kalau menurut gua pribadi, ini lebih ke arah map-nya nggak sih? Kayak Sanhok gitu kan, kita ngomongin 4x4 yang dimana dari luasnya aja udah setengahnya dari Erangel dan juga Miramar. Jadi mungkin kalau misalkan match pertamanya Erangel atau Miramar, mungkin mereka bakal langsung bermain taktis gitu kan. Tapi karena ini Sanhok, match pertama, plus juga mereka masih banyak yang meraba drop zone alias masih mau mengkontes drop zone, itu yang mungkin kita rasakan, oh kok kelihatannya barbar sekali ya gitu. Tapi nanti kita lihat besok. Karena kan Sanhok itu kan cuma sekali sehari. Kalau kita lihat besok, Betul. mereka masih ngotot kontes, ya mungkin kita bakal deja vu dengan apa yang terjadi di hari ini, Pasta. Ya, karena sebenarnya kalau gue sendiri ya lebih suka ngelihat yang model-model kayak gini gitu, perang aja terus perang aja terus, karena gue paling demen kalau misalkan ngelihat perang 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 daripada kita ngelihat yang emang bener-bener taktis, jarang melakukan pergerakan yang tanda kutip ya sorry to say kayak gamenya memboringkan sekali, tapi untungnya untuk awal ini seru banget, bahkan sekarang Faik akan Hmm. dipancing kembali di mana Chopper tadi sudah mulai membuka tembakannya.
masih diupayakan terus-menerus juga tembakan dari jarak jauh dari seorang Zuxi untuk bisa membuka jalur pergerakan mereka. Kita harapkan satu persatu pemain-pemain dari Melis tuh bisa ke take down dan mereka dapetin jalur yang aman gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari stage kedua dengan blue zone seperti ini, dengan amunisi mereka yang mereka mungkin udah prepare, khawatirnya itu di tengahnya atau pas masuknya itu udah ada yang nungguin lagi. Seperti di bagian dalam kita bisa melihat udah ada Alpha 7, Cercia, Stalwart, dan juga The Xavier. Ya, ini posisi yang sebenarnya tidak terlalu mengenakan untuk tim yang terlambat dalam bergerak masuk ke dalam zonanya, apalagi zonanya ngedonat. Otomatis The Xavier mungkin bakal menjadi hambatan juga, entah untuk MS ataupun untuk PJV, karena ini dua tim yang bakal datang dari bagian timur pertahanan dari The Xavier, dan harusnya The Xavier juga bakal dapat gangguan sih Jel, karena Tianba nggak terlalu jauh dari area The Xavier sendiri, ada Agon juga di sekitar mereka, dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah bisa dua pemain terakhir dari Alter Ego ini lolos dari bahayanya posisi mereka? Ada Gladiators, ada Tianba, bahkan ada Agon juga, kanan mereka masih ada Stalwart, banyak banget mata bisa tertuju menuju ke arah tim Alter Ego. Yes, itu mungkin menjadi kekhawatiran kita, apalagi kekhawatiran kita menuju ke arah Persija Evolves karena dua player mereka sudah ter-take down. Ini pastinya bakal menyulitkan mereka untuk bisa melanjutkan rotasi ya. Melihat juga dari Melis sepertinya mereka lebih memilih, oke, gue kayak bakal biarin aja untuk Persija Evolves. Tapi Red Face, lihat darahnya udah netes terus netes. Gue nggak tahu apakah berhasil diselamatkan atau tidak untuk Red Face. Tapi dari Melis, mereka punya wise choice. Mereka meninggalkan Persija Evolves di belakang dan mereka melanjutkan rotasinya dengan satu mobil beramai-ramai. Ya, ini agak beresiko sebenarnya kalau kita ngomongin satu mobil beramai-ramai, dan beresiko juga posisi dari Tianba yang sudah mulai diketahui posisi mereka oleh tim Agon dan bahkan Blade. Lagi dan lagi bisa mendapatkan satu pemain dari tim Tianba, tumbang dari satu dan masih dihujani granat. Red zone buatan tidak ada habisnya dibuat oleh Blade kali ini. Masih berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Tianba namun masih belum bisa mendapatkan satu finishing point. Hanya knockdown saja yang tadi bisa mereka dapatkan. Molotov juga masih belum bisa membakar dan memulangkan satu pemain dari Tianba. Mereka bermain yang cukup sabar tapi ternyata Molotovnya cukup jauh Jel. Terlampau jauh sampai berakhirnya di arah perairan. Ya, jadi memang ada kalkulasi tersendiri yang perlu dimainkan ya. Ini lebih ke arah game sense juga. Kalau semakin sering mereka memainkan utilities, pastinya sense mereka untuk bisa mendapatkan mangsa dengan melemparkan utilities semakin baik. Tapi sejauh mata memandang, sepertinya dari Tianba pun mereka berhasil untuk mengembalikan kembali jumlah pemainnya, tapi tidak untuk lawan-lawannya. Mereka tidak mau membiarkan Tianba kokoh dengan 4 pemain. Ya gue tahu sih kokoh itu kan nggak skip. Oke, lanjut lagi. Karena memang kalau kita lihat juga, karena memang kalau kita lihat dari Agon, sepertinya mereka juga nge-lockdown pemain-pemain Tianba ini yang kokoh-kokoh gitu kan. Iya, gue sudah siap untuk menyambut tadi, tapi karena di stop jadi sambutannya gue hilangkan. Mendingan gue siapkan sambutan gerakan dari Tianba yang saat ini. Kayaknya mereka udah kehilangan satu kah? Belum, ternyata mereka masih berempat. Mereka masih mengatur bagaimana caranya mereka bisa lolos dari pantauan Agon. Karena Agon bener-bener ngelok pergerakan dari Tianba banget. Apapun yang dilakukan sama Tianba ke arah kanan itu pasti bakal salah. Ya. Seakan-akan kayak mau nggak mau gue harus perangin deh. Soalnya depan mereka kan juga udah lautan gitu. Mau gimana lagi? Nggak ada cara lain selain mereka melakukan perang. Terlihat bagaimana dari zona semakin mengecil kembali menuju ke arah bagian bootcamp. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Falcon Esports. Dia berhasil untuk mendapatkan satu pemain begitu saja dari bagian luar. Bahkan mungkin diupayakan kembali untuk mendapatkan yang kedua, yaitu dari Bra Esports. Gue nggak ngerti cuy, apa yang dilakuin sama seorang Tospic tadi. Begitu easy peasy untuk didapatkan di atas bagi tadi. Dan sekarang Kane masih berusaha untuk mencari di mana keberadaan dari anggota Falcon yang cukup dekat dengan mereka. Gigi juga sudah mulai membangun pergerakan tapi Tops. Akhirnya Stalwart kelihatan bisa mendapatkan satu dan kembali lagi bertemu. PJV sudah mulai menghadapi Melis lagi. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua tapi Poser sudah dipulangkan menuju ke lobby. PJV Red Face melemparkan sebuah granat menuju ke bagian sebuah jendela. Tapi apakah hal tersebut bisa connect? Sementara Zuxi sudah mulai touchdown dan ada tembakan lain dari tim lain dari sisi yang lain Jelly. Iya, karena memang kita melihat bagaimana masih ada 13 tim pas untuk di stage keempat. Jadi secara otomatis area ruang gerak akan semakin padat. Dimana dari Stalwart pun sudah mulai mengusir pemain-pemain yang berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Dan tidak hanya Stalwart, ternyata dari Alpha 7 sudah mendapatkan kembali informasi dari Persija Evolves juga. Seakan-akan sulit, begitu banyak lapisan-lapisan defensif yang perlu mereka hantam. Dan Red Face, apa yang dilakukan? Dia bergerak. Tidak ada smoke sama sekali, tidak ada obstacle sama sekali. Bahkan sudah di lockdown oleh pemain-pemain Melis.
Gue nggak tahu apakah Persija EVOS bisa mendapatkan jalur untuk bisa touchdown ke dalam circle atau tidak, karena sejauh mata memandang hanya tersisa 2 player yang aktif dari Persija EVOS. Yes, sisanya down Misery butuh diselamatkan tentunya, tapi Revo tidak melepaskan pandangan dari knock-nya seorang Misery. Yang gue bingung kan Red Face, apa dia lupa di depan sana ada Melise tadi? Sampai akhirnya dia lompat-lompat begitu aja tanpa perhitungan yang terlalu matang dan akhirnya membuat dia begitu easy untuk diamankan oleh tim dari Melise tadi. Sementara kita harus berfokus juga karena sudah 12 tim yang tersisa, satu sudah kembali lagi dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini Stalwart mereka sudah mulai memancing peperangan, mereka mengincar pemain-pemain dari tim Gladiator. Stixi tumbang kali ini, Falcon juga cukup dekat dengan mereka, bahkan Loops ada di jalur pantauan harusnya dari Falcon ataupun dari arah tim Gladiators. Tapi ternyata Gladiators gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, karena melihat dari positioning Stalwarts yang udah cukup baik di bagian tengah dan mereka sepertinya menjaga jalur-jalur atau entry dari bagian tempat dari Gladiator untuk masuk. Itu yang membuat mereka bisa mendapatkan poin-poin eliminasi kembali. Tapi bergeser menuju ke arah Falcon. Mereka sepertinya kesusahan banget dari bagian bawah jembatan juga, tapi kamera fokus menuju ke arah bagian Painan. Masih ada Loops dan juga Reject yang ngotot-ngototan ingin bisa masuk dari arah jam 6, tapi entah siapa yang akan memenangkan pertandingan ini karena dari Loops hanya last man standing saja. Yap. Kali ini ada pergerakan juga dari seorang Kar yang sudah mulai masuk ke sana. DBS bakal dimainkan tapi Blue Zone yang akan menjadi saksi. Loops dipulangkan menuju ke lobby, 7 tim tersisa. Kali ini Reject bertahan. Sumpah ini Reject mereka bener-bener main objektif. Di mana zona bergeraknya ke arah mereka, disitulah mereka akan tetap stay. Oh my god. Apa yang terjadi tentunya dari arah tim Reject yang masih enak kali ini. Sementara dari Alpha 7, pergerakan mereka bakal dipantau oleh tim The Xavier yang masih bersemayam di bagian bootcamp. Revo tumbang harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi Snap tidak terlalu terburu-buru dia. Smoke sudah mulai dipop up juga, sedikit membutakan vision dari arah tim The Xavier. Iya, Jadi betul sekali. sudah Sudah adakah kembali. suara saya? Aman. Oke, kita kembali ke Sunhawk. Tadi sempat ketiup angin ya, memang karena angin di Jakarta lagi cukup kencang dan panas. Sementara kita melihat juga dari Vulcan yang sepertinya kembali berhasil. Dia struggling cukup susah tadinya di bagian bawah jembatan dan kali ini 8 eliminations masuk di kantong tim Vulcan. Tim yang bisa dibilang cukup berani untuk menembak terus-menerus kiri kanan depan belakang dan bahkan tembakannya di counter oleh Star Wars Esports. Lihat bagaimana Star Wars mengendalikan zonanya dengan cukup baik, Pasta. Ya betul, dia betul-betul bisa mengontrol area dari arah bukit sini. Bahkan mereka sudah mendapatkan 3 elimination kali ini, nggak akan bisa ada penyelamatan dari tim Falcon. Smoke ataupun granat tadi bakal dilemparkan menuju ke arah satu pemain Falcon yang take down.
bersatu pemain dari tim Falcon yang harusnya akan segera menjadi santapan bagi seorang Potato, tapi sayang banget Potato nggak punya utility yang bisa memberikan damage. Molotov sudah tidak ada, granat sudah tidak ada, tinggal satu smoke lagi tapi Potato gagal untuk melakukan sebuah steal elimination karena ada kontrol yang begitu brilian dilakukan oleh pemain dari Stalwart. Kali ini Potato harus menghadapi dua pemain dari ST yang sudah mulai mendekat. Nirs sudah mulai mendekat, kali ini Potato bisakah dia membungkam dua pemain ST yang mendekat kali ini. Duelo di bagian lain bisa mendapatkan satu revo pun tumbang kali ini, dan Bluzer akan menjadi saksi untuk tumbangnya seorang Potato. Alter Ego finish di posisi ST yang kelima. Well, nice try. At least bisa survive sampai ke late game-nya. Tapi di sini masih ada 3 tim yang bertahan. Stalwart Esports lah yang paling cukup kuat. Kalau misalkan kita lihat dari winner-winner chicken dinner forecast-nya, gue rasa cenderungannya pasti menuju ke arah Stalwart Esports. Bahkan Action kembali menambah 1 poin elimination. Tapi Alpha 7 dari arah bagian bawah, dia tahu dia bisa mendapatkan bagian zonanya. Dan ini last dance-nya. 3 melawan 4, Pasta. Wow. 3 melawan 4 Jel. 2 tim yang tersisa, tapi Stalwart ada 2 yang merah berarti ada di bagian zona, 2 lainnya berarti mungkin ada di bagian luar dari zonanya. Karena ada beberapa aset-aset yang harus kita pelajari terlebih dahulu untuk di PMGC kali ini. IC di tempat yang begitu perfect untuk bisa memberikan sebuah kejutan ke arah Alpha 7. Dan satu persatu sudah mulai ketahuan ada tembakan dari bagian belakang sebuah rumah dan langsung direspon oleh Stalwart. Marking demi marking sudah mulai mereka lakukan pergerakan dari seorang Action. Dia cuek dong, dia gerak tanpa memikirkan tembakan dari bagian sebelah kiri. Gila ini orang, dan IC memberikan backup dengan begitu bagus. Snap tumbang, Action juga tumbang, retok terjadi. Oh my god, fight yang begitu tinggi tensinya. Mafioso bakal menggunakan DBS Gaming dan IC tumbang. Butuh DBS untuk menumbangkan seorang IC. Karilho masih santai, dia masih healing. 1 lawan 1, enggak 2 lawan 2. Kondisi berimbang tapi Karilho tumbang. Membuat Mafioso menjadi pemain terakhir dari Alpha 7, dan Mafioso bisa mendapatkan 1 dan kondisi kembali berimbang. 1v1 situation kali ini. Jelly akan segera maju ke depan sana. Mafioso masih bisa untuk memulangkan 1 pemain menuju ke lobby. Ada informasi dari Action, tapi Mafioso cukup cuek bebek sepertinya. Tidak peduli dengan adanya sebuah informasi dari kanan, tapi ternyata Stalwart Esports berhasil mengamankan winner chicken dinner di match yang pertama. Memang the real tukang pukul Jelly. Oh my god. Real cuy, real seril-realnya Stalwart Esports. Sesuai dengan apa yang kita lihat di rehearsal kemarin, mereka membuktikan konsistensinya dan gak cuma panas di rehearsal doang. Ini terlalu mengerikan dan udah harus disorot sih. Bahkan sebelum dari PMGC mulai itu udah banyak banget yang ngebahas tentang Stalwart dan gue udah gak ngerti lagi setup seperti apa yang mereka lakukan dan ketenangan seperti apa yang mereka mainkan sampai akhirnya dari yang tadinya mereka cuma berada di bagian tengah terus bisa tiba-tiba dapetin elim banyak. Mungkin itu yang bakal dikupas lebih tuntas lagi sama analis kita di seberang sana, ada Junior, Eldoge, dan Jonapis. Oke, baiklah ini dia MVP of the match kita, Nirzz, yang memang dimana dialah sebagai the last man standing tadi menghadapi Mafioso. Stalwart versus Alpha 7 di game pertama PMGC minggu pertama, hari pertama. Itu adalah hal paling membahagiakan yang bisa gue tonton hari ini. Inilah world class gameplay yang gue nantikan di PMGC dan akhirnya disuguhkan kepada kita semuanya di awal pertandingan seperti ini. Kita bisa melihat tadi bagaimana alotnya pertandingan atau war terakhir antara Alpha 7 dan juga tim Stalwart dari 4-4, 3-3, 2-2 berujung 1v1 yang dimenangkan oleh sekali lagi Stalwart, yang memang gue lihat dari awal, tengah sampai akhir pertandingan itu wah udah gak logis, udah speechless lah kalau gue bilang lah. Luar biasa percaya diri dari mereka semuanya. Bagaimana split yang mereka lakukan tadi, mengamankan bagian-bagian bootcamp, seorang IC, seorang diri, meningkat Yenba dan juga DX. Terus teman-teman yang lainnya dari tim Stalwart, ada Nirzz Top Action, itu mengamankan bagian barat dari circle-circle big phase yang ke-6. Balik lagi, this is Group Green
that I've been waiting for to watch Eldogo. Stalwart, ini udah bukan hal yang mengejutkan lah ya kalau kita berbicara Stalwart, apalagi dengan level maturity gameplay mereka sekarang. Setidaknya ada dua hal yang gue dapat dari Stalwart di game kali ini. Pertama, every detail teori itu mereka lakukan, dalam artian semua entry point mereka jaga, split yang mereka lakukan bukan tanpa maksud, teman-teman semuanya IC yang melakukan split karena memang compound tersebut kuat, bisa melihat pergerakan dari bagian bootcamp. Kemudian entry Tianba mereka jaga, mereka tahu di bagian bawah antara Valken, White, dan Valkyrie masih